Hai, perkenalkan saya Johannes Sembiring, anggota PKDP BED 2 Angkatan 3. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran. Ayo, ikuti saya. Halo kelas. Halo. Halo semua. Luar biasa. Ya, Pak. Hari ini kita akan masuk pertemuan yang ketiga. Oke, Pak. Di sesi yang ketiga ini kita akan belajar tentang lingkaran hermeneutik atau hermeneutic circle. Sebelum kita mulai kelas, nanti untuk absen di belakang saja. Boleh. Kita berdoa terlebih dahulu seperti yang biasa kita lakukan. Mari kita berdoa, nanti yang memimpin di dalam doa saudara Setia. Kita satukan hati kita dalam berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan dan pertolongan Tuhan pagi hari yang indah dan luar biasa ini. Telah Tuhan percayakan kepada kami hingga kami dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka pembelajaran maka yang baik. Tuhan berkati Bapak dosen kami yang akan mengajar kami berikan hikmat dan pengertian Tuhan. Bahkan kepada hikmat di tempat ini, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak dosen kami kepada kami. Kami siap untuk memulai pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk saudara Setia. Oke, yuk kita mulai pembelajaran kita. Lingkaran hermeneutik. Mungkin hal ini baru untuk kalian karena belum pernah mendengar tentang kata lingkaran hermeneutik. Kalian sudah pernah? Belum, Pak. Atau hermeneutic circle. Dan dua yang akan kita pelajari, satu hermeneutic circle, lingkaran hermeneutik, dan satu lagi prapemahaman. Prapemahamannya. Sebagai pengantar, ini dinamika lingkaran hermeneutik. Sebelum kita menafsirkan teks Alkitab dengan tepat, kita perlu memahami prinsip dasar yang mengatur seluruh proses penafsiran, yaitu namanya lingkaran hermeneutik. Bagian ini akan memperkenalkan konsep sentral yang menjadi fondasi hermeneutika biblika. Hermeneutika biblika itu apa? Penafsiran secara Alkitab, ya. Bagaimana bagian dan keseluruhan teks saling membentuk pemahaman dan bagaimana pembaca sendiri turut berperan dalam proses tersebut. Jadi dua hal yang akan terkait di dalam lingkaran hermeneutik ini. Yang pertama, teks itu berhubungan dengan seluruh. Jadi teks itu tidak bisa berdiri sendiri. Teks maksudnya ayat, apakah satu kata, satu ayat, itu tidak boleh ditafsirkan berdiri sendiri. Dia harus berhubungan secara keseluruhan kitab. Lalu keseluruhan kitab pun tidak boleh ditafsirkan sembarangan, harus berdasarkan teksnya. Itu yang namanya lingkaran. Lalu yang kedua, bagaimana pembaca kita sebagai pembaca teks kitab suci, bagaimana kita turut berperan dalam proses penafsiran itu, proses hermeneutisnya, seperti itu. Yang dimaksud dengan lingkaran hermeneutik itu ada dua, lagi ada dua. Pahami ya, ada berapa? Dua. Yang pertama, bagian dan keseluruhan. Setiap bagian teks hanya dapat dipahami dalam terang keseluruhan. Jadi teks itu umpamanya kasihilah musuhmu, itu kan satu teks namanya. Hanya dapat dipahami dalam terang keseluruhan maksud kasih dalam Alkitab. Dia tidak boleh hanya ditafsirkan berdiri sendiri seperti itu. Dan keseluruhan
dari teks saya dapat dipahami melalui bagian-bagian teks itu. Jadi seluruh kitab suci itu bisa dipahami kalau ada bagian-bagiannya. Makanya ada istilahnya teologi sistem pemikiran. Pemahaman bergerak secara spiral, bukan linear. Tahu ya spiral? Burung ker, mutar-mutar ke depan. Nah, jadi bukan lurus. Linear itu lurus, tapi mutar. Lalu yang kedua, antara teks dan konteks dalam Alkitab. Teks tidak berdiri sendiri. Itu tadi ya, teks tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari konteks historis, budaya, dan teologis. Itu sebabnya memahami teks berarti memahami dunia di balik teks tersebut. Makanya dalam hermeneutik itu ada istilahnya historia, ada selain historia apa? Kultural. Jadi yang kita pelajari untuk mengerti satu teks kitab suci harus ada historikalnya, harus ada kulturalnya. Oke, next. Kita ke pra pemahaman. Sebelum kita membaca teks, kita tidak pernah datang dengan pikiran yang kosong. Jadi sebenarnya di pikiran kita ini sudah terkonsep sesuatu. Setiap pembaca membawa serta latar belakangnya, pengalamannya, dan asumsi yang membentuk cara ia memahami makna dalam teks kitab suci. Konsep pra-pemahaman atau pre-understanding mengacu pada keseluruhan pengetahuan, keyakinan, dan prasangka yang kita bawa ke dalam proses interpretasi. Interpretasi apa? Penafsiran. Ya. Interpretasi itu penafsiran bahkan sebelum teks berbicara kepada kita. Jadi sebenarnya pengaruh dari konsep berpikir kita itu mempengaruhi cara kita menafsir Alkitab. Itu pra-pemahaman. Oke, hanya ada yang menjadi bias. Tahu ya bias? Bias itu. Bias. Iya, kayak kacamata. Jadi bias itu sesuatu hal yang tidak nyata. Bias ya. Yang pertama itu tradisi dan komunitas iman. Jadi maksudnya bias terhadap penafsiran, gitu ya. Latar belakang gerejawi dan denominasi itu membentuk cara kita mendekati teks Alkitab, menciptakan kacamata hermeneutis yang sering tidak kita sadari, namun selalu hadir dalam setiap penafsiran. Si Hegel ini berlatar belakang gereja Pentakosta. Dia sudah dididik dari sekolah minggu sampai sekarang itu dengan gaya denominasi dan penafsiran Pentakosta. Maka dia melihat satu teks kitab suci itu tidak akan bisa dihilangkan model denominasi Pentakosta. Umpamanya cara melihat satu konsep Roh Kudus itu bisa berbeda dengan konsep Roh Kudus yang dari denominasi ICD atau reform seperti itu ya. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, pengalaman dan asumsi teologis. Pengalaman hidup pribadi dan sistem teologi yang telah kita pelajari turut mewarnai pemahaman kita. Mengenali kedua elemen ini adalah langkah pertama menuju eksegesis yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Maksudnya gini, bisa enggak kita lepaskan dulu densa biasnya? Jangan penafsiran kita itu diganggu oleh denominasi, jangan diganggu oleh pemahaman biar kita datang menafsir teks itu dengan berangkat dari nol, dari titik nol, tanpa terganggu oleh densa bias ini. Itu akan menjadikan kita eksegesa kita itu jujur dan bertanggung jawab. Maksudnya seperti itu. Oke. Siap. Nah, ini sering sekali menjadi masalah. Ada subjektivitas namanya.
100% pembaca membawa prapemahaman ke dalam teks. Itu tidak mungkin terhindari. Karena kita sudah terdoktrinasi sampai saat kita belajar hermeneutik ini. Orang Presbyterian umpamanya, mereka terdoktrinasi dengan ajaran Presbyteriannya. Orang Pentakosta terdoktrinasi dengan ajaran Pentakostanya. Lalu kita mulai menafsir setelah kita berumur 19 tahun, gitu ya. Maka kita sudah ikut. Itu sebabnya 100% pembaca teks itu membawa pemahaman ke dalam teks. Tidak ada interpretasi atau penafsiran yang benar-benar netral. Setiap penafsir dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman dan keyakinan teologis. Menyadari dia subjektif bukan kelemahan. Nah, ini yang menjadi berita bagusnya. Jadi dia subjektif itu bukan kelemahan, melainkan langkah pertama menuju hermeneutika yang Jujur dan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Semoga Anda orang yang jujur. Haleluya. Oke, ini ada studi kasus. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam studi kasus, saya ingin menyampaikan seperti ini. Ada namanya moderasi beragama. Sudah pernah dengar? Moderasi beragama itu merupakan moderat, itu artinya di tengah-tengah gitu kan. Langkah untuk menjabatani supaya keberadaan agama-agama itu punya pikir yang berimbang. Nah, kalau kita belajar dari hermeneutik ini, ilmu menafsir, kalau tadi kita lebih kuat pada prapemahaman kita dan berusaha meletakkan prapemahaman itu ke dalam teks, jadi bukan teks yang mengubah prapemahaman kita, maka kita menjadi seorang penafsir yang hasilnya bisa ekstrim. Kadang-kadang juga tapi lebih parah, ekstrim gitu ya. Ekstrim itulah yang memunculkan orang-orang yang sifatnya menjadi radikalisme. Orang-orang yang merasa dia paling benar, dia salah semua, dan dia mengikuti tindakan-tindakan yang ekstrim. Sehingga terkadang ada, karena dia merasa bahwa dia yang benar, orang lain itu dianggap salah. Nah, di moderasi beragama harusnya dilihat itu secara netral, jadi berimbang gitu, supaya semua yang kita lihat orang-orang lain di sekitar kita itu sama dengan kita, walaupun berbeda dalam keyakinan. Seperti itu. Yuk kita ke studi kasus. Setelah memahami fondasi teoritis hermeneutik, kini saatnya kita menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks nyata. Konteks nyata maksudnya kita akan ke studi kasus. Bagaimana pemahaman lingkaran hermeneutik dan kesadaran akan bias subjektif bekerja sama dengan menafsirkan sebuah perikop Alkitab. Mari kita temukan jawabannya melalui penerapan praktis hermeneutik ini. Yuk kita diskusi tentang hal ini. Untuk diskusi kita bagi dua kelompok ya. Oke. Caranya gampang. Hitung 1 2 1 2 1 2 1 2 sampai selesai. Dari Esra. 2 2 yang ikut 1 berarti kelompok 1, yang ikut 2 berarti kelompok 2. Oke? Oke, Pak. Yuk coba diskusikan tentang fakta Alkitab. Dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Jadi kopinya apa itu? Oke. Nah, hasil dari diskusi ini itu akan memacu kepada 2 hal ini. Kita sebagai lubang jarum, bagi penafsir mengklaim bahwa lubang jarum dalam Matius 19 ayat 4 merujuk pada sebuah gerbang kecil di Yerusalem, namun tidak ada bukti arkeologis atau historis yang mendukung keberadaan kota semacam itu pada abad pertama. Nah, ini yang jadi perdebatan teologis. Apakah ada bukti arkeologisnya? Arkeologis itu apa? Bukan buktinya apa? Arkeologis itu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal
yang berhubungan dengan kurban, apakah benda, sejarahannya dan seterusnya. Tidak ada bukti arkeologis yang benar-benar nyata tentang adanya yang namanya gerbang jarum. Itu ternyata baru muncul setelah abad ke-11. Jadi bukan pada waktu teks itu ditulis. Teks ditulis itu abad dan kedua, Lampita. Pembacaan kontekstual Yesus menggunakan hiperbola yang dramatis untuk melewati lubang jarum untuk menegaskan betapa sulitnya kekayaan materi menjadi penghalang rohani. Maknanya bukan tentang kemungkinan, melainkan tentang ketergantungan total pada anugerah Allah. Jadi ada yang mengambil kesimpulan sesuai dengan nomor 2 ini, sesuai dengan konteks budaya, konteks historis, konteks sosial yang ada pada waktu penulisan teks itu, bahwa Yesus menggunakan bahasa hiperbola yang sifatnya dramatis, tujuannya berlebihan. Tujuannya apa? Untuk menegaskan bagaimana seorang yang punya duit banyak ternyata susah untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu menjadi penghalang rohani. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, ini yang menjadi penutup kita. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kasih quote. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebenaran membebaskan, tetapi pertama ia tanpa pemahaman kita. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kebenaran membebaskan, tetapi pertama ia tanpa pemahaman kita. Kebenaran itu membebaskan. Tapi pertama-tama yaitu kebenaran itu justru menantang pemahaman kita. Itu sebabnya setiap ada kebenaran yang muncul, maka pemahaman yang lama tentang hal itu harus muncul. Walaupun itu terkadang meyakinkan. Meyakinkan dari mantan. Oke lah, ini yang menjadi kelas kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ayo kita tutup kelas. Daud, ada lagi yang mau disampaikan? Ayo kita tutup kelas di dalam doa. Ayo tadi dia yang berdoa, yang menutup dengan doa. Sebenarnya menjadi hal bagi kami supaya kami Tuhan ya merasa budaya yang bisa kami Tuhan dari kalau kita benar-benar berkhusus dari bisa seperti yang dan itu jujur dan bertanggung jawab yang baik saat ini tangan Tuhan tangan Yesus dan dia. Amin. Selamat siang. Siap.